Baik, saya awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga video pembelajaran kali ini menjumpai anak-anakku sekalian dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak sekalian, pada pagi hari ini kita sudah masuk ke materi ke-8, produk kreatif dan kewirausahaan kelas 11 OTKP ya. Anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Pak Safi, persilahkan. Oke, berdoa selesai. Baik anak-anakku sekalian ya. Sebelum Pak Safi menyampaikan materi, yakni pokok bahasan ya, terlebih dahulu seperti biasanya Pak Safi akan menyampaikan kompetensi dasar, kemudian indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, dan selanjutnya nanti dilanjut ke pokok pembahasan. Baik anak-anakku sekalian, adapun kompetensi dasar kita di pagi hari ini yaitu kita masuk ke kompetensi dasar 3.3, menerapkan dokumen administrasi usaha dan merencanakan pembuatan dokumen usaha. Baik. Baik. Adapun indikator pencapaian kompetensi yaitu menjelaskan jenis-jenis dokumen administrasi usaha, menentukan dokumen administrasi usaha, kemudian mengidentifikasi dokumen administrasi usaha yang dibutuhkan. Anak-anakku sekalian ya, adapun tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini ya, yaitu melalui kegiatan pembelajaran online ya, daring dengan aplikasi Google Classroom, Zoom, YouTube, Web, Pamflet peserta didik dapat menemukan konsep, menjelaskan dan menyelesaikan masalah terkait jenis-jenis dokumen administrasi usaha dan jenis surat yang digunakan dalam kegiatan usaha dengan cermat, memiliki karakter religius, integritas, nasionalisme, gotong royong dan kemandirian, dan memiliki kemampuan literasi, baca tulis, numerasi, sains, digital, finansial, budaya, cinta lingkungan, dan kewargaan untuk membiasakan siswa dalam berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Itu tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini ya. Baik anak-anakku, kita langsung ke pokok bahasan di pagi hari ini ya. Ada dua pokok bahasan yang akan kita bahas di pagi hari ini, yaitu jenis-jenis dokumen administrasi usaha, kemudian jenis-jenis surat yang digunakan dalam administrasi usaha. Jenis-jenis dokumen administrasi usaha. Anak sekalian ya, dalam mendirikan sebuah usaha ya, tentunya kita akan dihadapkan dengan berbagai jenis surat atau dokumen kelengkapan di dalam usaha yang kita jalankan. Hal ini perlu Anda ketahui ya, kita ketahui agar usaha yang kita kelola nantinya tidak mendapatkan hambatan atau kendala di mata hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, untuk dokumen ya, banyak sekali yang nantinya perlu kita ketahui saat mendirikan sebuah badan usaha, entah itu berupa firma, CV, ataupun perseroan terbatas atau PT, dan dokumen-dokumen ini nanti dikeluarkan oleh instansi terkait untuk mempersingkat pembahasan di bawah ini ya. Mari kita bahas
berbagai kelengkapan yang perlu dipersiapkan dalam mendirikan sebuah usaha sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah surat keterangan domisili usaha atau disingkat dengan SKDU, ya. Surat keterangan domisili usaha ini adalah salah satu dari sekian banyaknya dokumen yang harus dimiliki oleh sebuah badan usaha. Sebab nantinya surat ini akan diperlukan untuk memproses dokumen lain seperti dokumen SIUP, NPWP, serta TDP, surat pendukung dan pendirian usaha lainnya. Selanjutnya yaitu nomor pokok wajib pajak NPWP, ya. Nah, surat kelengkapan dalam mendirikan usaha selanjutnya adalah dokumen NPWP yang merupakan kependekan dari nomor wajib pajak. NPWP ini diterbitkan oleh petugas pajak yang diberikan pada wajib pajak yang nantinya digunakan untuk identitas wajib peserta serta proses administrasi lainnya. Selanjutnya adalah izin usaha dagang UD, ya. Izin usaha dagang UD, ya. Salah satu usaha yang dikelola oleh perorangan ialah usaha dagang atau perdagangan. Walaupun begitu, ya, tetap harus melakukan perizinan usaha sebagai bukti bahwa usaha atau bisnis Anda adalah legal. Jadi sebagai pengusaha yang memiliki usaha kecil sebaiknya jangan menyepelekan dokumen penting yang satu ini, ya, UD, ya. Nah, untuk memperolehnya silahkan kita datang ke kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan di kota Anda, ya. Selanjutnya, surat izin tempat usaha atau disingkat dengan SITU, ya. Setelah memiliki surat izin usaha dagang, surat atau berkas yang harus dimiliki selanjutnya adalah surat izin tempat usaha atau SITU. Nah, SITU adalah surat yang wajib dimiliki oleh pemilik usaha perseorangan maupun yang telah berbentuk badan usaha sebagai bukti yang menyatakan bahwa izin serta legalitas dan usaha yang kita jalankan adalah legal. Surat izin prinsip, ya. Nah, surat izin prinsip ini diterbitkan oleh Pemda dan diberikan pada pelaku usaha perseorangan maupun yang sudah berbentuk badan usaha yang ingin membangun usaha di lingkungan daerah tertentu. Nah, dengan dokumen inilah nantinya sumber pendapatan daerah bisa diambil sebagai sumber investasi yang nantinya bisa bermanfaat bagi daerah di mana Anda membuka usaha. Nah, untuk memperoleh surat IP, ya, izin prinsip, silakan kita datang ke Badan Perizinan Terpadu yang ada di tingkat kabupaten, kota atau provinsi di mana usaha kita didirikan. Selanjutnya adalah surat izin usaha industri SIUI, ya. Nah, surat SIUI, ya, SIUI ini diperuntukkan oleh mereka para pengusaha, ya, pengusaha kecil menengah sebagai bentuk legalitas usaha yang dimaksudkan agar usaha yang mereka jalankan nantinya bisa beroperasi dan berjalan dengan lancar dan legal. Selanjutnya, surat izin usaha perdagangan SIUP, ya. Jika pada surat SIUI, ya, SIUI yang membutuhkan adalah para pelaku usaha di bidang industri, maka untuk para pelaku usaha perdagangan membutuhkan surat perizinan yang disebut dengan surat izin usaha perdagangan atau SIUP.
Nah, surat ini dibuat dan diterbitkan oleh Pemda yang ditujukan, ya, yang ditunjuk kepada mereka yang memiliki usaha di bidang perdagangan ataupun sejenisnya. Selanjutnya, tanda daftar perusahaan, ya, TDP, ya. Tanda daftar perusahaan atau TDP merupakan tanda bukti yang menyatakan bahwa usaha yang kalian kelola dan jalankan sudah terdaftar dan secara sah dapat beroperasi. Nah, untuk memperoleh TDP ini bisa dilakukan sendiri maupun bisa diwakilkan ke orang lain dengan lampiran surat kuasa. Nah, untuk jenis badan usaha yang wajib memiliki TDP adalah jenis badan usaha berbadan hukum seperti firma, CV maupun PT. Untuk usaha yang tidak termasuk dalam usaha berbadan hukum, tidak perlu mendaftarkan TDP, ya. Selanjutnya adalah tanda daftar industri, TDI, ya. Surat TDI adalah surat bukti perizinan bagi para pelaku usaha di bidang industri, baik itu usaha kecil yang memiliki nilai investasi antara 5 juta hingga 200 juta di luar nilai lahan serta bangunan usaha. Nah, untuk bisa memperoleh TDI ini, ya, silakan kita datang, ya, dan tanyakan semua persyaratan yang diperlukan untuk TDI ini di kantor dinas perindustrian yang ada di daerah atau kota, ya. Selanjutnya adalah surat izin gangguan HO, ya. Surat izin gangguan ialah surat bukti pernyataan bahwa Anda sebagai pengelola usaha tidak merasakan keberatan dengan situasi serta lokasi di mana Anda mendirikan sebuah usaha. Surat izin gangguan ini diterbitkan oleh Dinas Perizinan, ya, domisili usaha yang ada di kabupaten atau kota, ya. Perlu kita ketahui juga bahwa nantinya pada saat kita membuat surat HO, Dinas Perizinan akan memberikan beberapa persyaratan yang perlu kita ketahui, di mana setiap daerah memiliki persyaratannya yang berbeda-beda. Selanjutnya, surat izin mendirikan bangunan, IMB, ya. Surat izin mendirikan bangunan atau IMB adalah surat yang diterbitkan oleh pemerintah daerah yang dibutuhkan oleh para pengusaha baik yang belum atau udah berbadan hukum yang nantinya akan mendirikan sebuah bangunan usaha sesuai dengan perizinan yang sudah diberikan. Nantinya saat IMB diterbitkan akan disertai retribusi yang berfungsi sebagai pungutan daerah atas izin yang telah, ya, pemerintah daerah berikan. Nah, untuk besaran retribusi di masing-masing daerahnya tentunya berbeda-beda, ya. Selanjutnya adalah izin BPOM, ya. Untuk surat perizinan yang ini, ya, yang nomor 12, ya, dikhususkan bagi para pelaku usaha yang menjual produk makanan serta minuman atau produk konsumsi. Surat izin ini berfungsi untuk menjaga keamanan dan kelayakan konsumsi suatu produk makanan, ya. Minuman dan produk konsumsi lainnya seperti obat-obatan sehingga layak untuk diedarkan. Untuk memperoleh surat izin ini silakan kita datang ke kantor BPOM di kota masing-masing, ya. Itu anak sekalian jenis-jenis dokumen administrasi usaha, ya, yang perlu dipersiapkan dalam mendirikan sebuah usaha sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya ke pembahasan yang kedua, yaitu jenis-jenis surat yang digunakan dalam administrasi usaha, ya. Nah, kegiatan surat menyurat korespondensi penting dalam kegiatan usaha karena sebagai salah satu bentuk hubungan dengan pihak lain, ya, atau yang bersangkutan seperti pemasok dan pelanggan. Jenis surat yang digunakan dalam kegiatan usaha disebut juga dengan surat niaga, ya. Terdapat beberapa jenis surat yang digunakan dalam usaha yang sering disebut dengan surat niaga. Berikut adalah jenis surat niaga, ya. Surat perkenalan, ya. Surat perkenalan adalah surat dari penjual kepada calon pembeli yang berisi tentang perusahaan penjual agar diketahui oleh pembeli, ya. Selanjutnya,
surat permintaan penawaran ya. Surat permintaan penawaran adalah surat yang diminta dan dikirimkan calon pembeli kepada penjual untuk meminta penawaran mengenai barang atau jasa yang dibutuhkannya ya. Selanjutnya adalah surat penawaran ya. Nah, ini kebalikan dari surat permintaan penawaran ya. Nah, surat penawaran di sini adalah ya merupakan surat yang dibuat dan dikirim oleh penjual kepada calon pembeli untuk menawarkan barang atau jasa ya. Nah, penawaran dapat terjadi karena adanya permintaan penawaran dari calon pembeli. Selanjutnya adalah surat pesanan ya. Surat pesanan merupakan surat yang dibuat pembeli kepada penjual yang berisikan pemesanan barang atau jasa tertentu ya. Selanjutnya adalah surat pemberitahuan pengiriman barang ya. Setelah penjual menerima surat pesanan, hal selanjutnya adalah memberi kabar kepada pembeli mengenai pesanannya terpenuhi atau tidak. Balasan dari penjual tersebut disebut surat penerimaan pesanan yang pengirimnya disertai dengan surat pemberitahuan pengiriman barang. Surat pemberitahuan pengiriman barang adalah surat yang dikirim oleh penjual kepada pembeli dengan maksud untuk memberitahukan bahwa pesanan sudah diterima dan barang sudah dikirim ke alamat pembeli ya. Selanjutnya adalah surat pengaduan ya. Adanya transaksi jual beli antara pembeli dan penjual mengalami masalah ya. Apabila kerugian yang diderita sudah berada dalam batas toleransi umum, maka pihak yang dirugikan akan mengajukan surat pengaduan atau klaim. Nah, surat pengaduan atau dikenal dengan klaim adalah surat yang dibuat oleh pembeli kepada penjual dengan maksud pemberitahuan bahwa barang yang dikirim tidak sesuai dengan maksud pesanan. Ketidaksesuaian yang dapat mengakibatkan penuntutan antara lain kerusakan barang atau hilang selama pengiriman, jumlah barang berkurang, pengiriman yang telat, kualitas tidak sesuai dengan pesanan, kesalahan yang tidak terduga, atau yang kesalahan-kesalahan lainnya ya. Selanjutnya adalah surat pengiriman pembayaran. Nah, setelah pembeli menerima barang, maka ia harus segera memenuhi kewajibannya, yaitu membayar barang yang dipesan dan mengirim surat pengiriman pembayaran. Hal-hal yang perlu ditulis pembeli dalam surat pengiriman pembayaran yaitu biasanya jumlah barang yang diterima, harga yang seharusnya atau harga faktur, waktu pembayaran ya, cara pembayaran, besarnya pembayaran, dan bukti pembayaran. Baik, anak-anakku sekalian, itu yang dapat Pak Safi sampaikan di pertemuan pagi hari ini ya. Semoga kita diberi kesehatan ya, selalu dalam Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa karena ini masih pandemi ya, tetap jaga protokol kesehatan ya, rajin berolahraga ya, dan sebagainya. Nah, ini ada evaluasi ya, tapi evaluasi ini kita kerjakan pada pertemuan berikutnya ya. Pak Safi pada kesempatan kali ini hanya memberikan materi saja ya. Untuk kuis, kemudian tugas kelompok akan Pak Safi sampaikan di pertemuan selanjutnya ya. Sehingga kuis dan tugas kelompok saya lewati dulu ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya anak-anak sekalian. Kurang lebihnya Pak Safi mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.